Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah libur cukup panjang sebelum tahun baru maupun memasuki tahun baru, sekarang kita lanjutkan materi kuliah pengantar ekonomika pada program studi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang struktur pasar, terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Materi kuliah ini saya bagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna, kemudian juga dilanjutkan dengan pembahasan tentang keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian pada bagian kedua nanti kita akan membahas tentang pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik. Baik, kita mulai dari pasar persaingan sempurna. Artian pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa, di produknya homogen. Pasar persaingan sempurna juga dapat diartikan sebagai suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari permintaan dan kekuatan penawaran yang secara bebas dapat bergerak. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga secara individual, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga karena sudah ada ikatan batin antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Ciri pasar persaingan sempurna yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah penjual sangat banyak dan masing-masing penjual relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di pasar. Yang kedua, barang atau produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis, serupa dan mirip satu sama lainnya, sehingga konsumen tidak peduli siapa yang memproduksikannya. Yang ketiga, informasi pasar itu lengkap. Artinya antara pembeli dan penjual saling mengetahui tentang mutu, harga, tempat, dan waktu barang-barang yang diperdagangkan. Yang keempat, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Artinya pembeli bebas mengambil keputusan untuk membeli atau tidak terhadap barang. Begitu juga penjual memiliki kebebasan untuk menjual barang dan jasa. Posisi tawar dari pembeli juga kuat. Yang lain adalah susah untuk mendapatkan keuntungan yang besar di atas rata-rata. Dalam jangka panjang, bahkan keuntungan itu bersifat normal, artinya zero profit. Keenam, sensitif terhadap perubahan harga barang atau produk yang dijual. Ketujuh, mudah untuk keluar masuk dari pasar. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Tidak terdapat hambatan, baik secara legal maupun dalam bentuk lain secara keuangan atau secara kemampuan teknologi. 8. Timbulnya kekuatan tersendiri dalam pasar, artinya tidak ada kekuatan luar,
baik pemerintah maupun pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli. Sistem harga atau pembentukan harga. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk negara, dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Tidak ada insider information. Kriteria mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar, sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Homogenitas atau standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam. Sistem harga. Nah, pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil. Dengan demikian, maka bentuk kurva pada pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus, sejajar mendatar dengan sumbu jumlah barang. Yang vertikal itu harga, yang mendatar itu horizontal itu adalah jumlah barang Q. Sehingga permintaan sama dengan rata-rata penerimaan, sama dengan penerimaan marginal, dan sama dengan harga. Apapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Itu implikasi dari kurva yang mendatar. Kurva tersebut merupakan kurva pendapatan rata-rata, pendapatan marginal, dan penerimaan total. Keseimbangan jangka pendek. Ini adalah gambar keseimbangan jangka pendek yang atas kita lihat adalah ketika perusahaan memperoleh keuntungan, sedangkan yang bawah perusahaan menerima kerugian. Kurva keseimbangan pasar persaingan sempurna dapat digambarkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kurva keseimbangan yang menggambarkan perusahaan menghasilkan keuntungan maksimum, dan kurva keseimbangan yang menggambarkan perusahaan mengalami kerugian. Yang atas itu keuntungan, yang bawah kerugian. Dilihat dari kedua kurva tersebut menunjukkan bahwa pada kurva pertama nilai P sama walaupun kuantitinya bertambah jumlahnya, berapapun jumlahnya, harganya tetap sama. D permintaan sama dengan rata-rata penerimaan sama dengan marginal penerimaan sama dengan harga. Sedangkan pada kurva kedua menunjukkan bahwa nilai P sejalan dengan nilai kuantiti. Apabila P naik, maka Q akan naik, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan nilai TR sama dengan P kali Q. Kurva permintaan perusahaan sama dengan harga pasar, sama dengan penerimaan marginal. Kurva penawaran perusahaan sama dengan biaya marginal. Maka ketika biaya marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata, itu akan biaya marginal lebih besar dari biaya variabel rata-rata, itu akan jadi keuntungan perusahaan.
Dalam jangka pendek, terdapat beberapa kemungkinan dalam cara keuntungan perusahaan, yaitu yang pertama, mendapat keuntungan luar biasa atau super normal. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa apabila harga lebih tinggi dari ongkos rata-rata yang paling rendah. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian tetapi masih bisa beroperasi. Yang ketiga, menunjukkan keadaan yang menjelaskan harga lebih rendah dari biaya rata-rata, tetapi masih lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata. Yang keempat, mengalami kerugian di mana harus menutup perusahaan. Dan yang kelima, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualannya tidak dapat menutupi biaya produksinya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Keseimbangan jangka panjang. Gambar ini menunjukkan gambar keseimbangan jangka panjang, di mana harga sama dengan biaya marginal sama dengan biaya rata-rata. Titik E aksen. Keuntungan ekonomi di sini adalah 0 dengan normal. Dalam jangka panjang, yaitu keuntungan yang memungkinkan adalah keuntungan yang normal. Keuntungan normal artinya zero profit. Nah, untuk mengurangi kemungkinan perusahaan keluar atau masuk, sehingga menyebabkan kerugian, semakin lama akan semakin menurun dan sebaliknya. Keuntungan yang diperoleh semakin lama akan semakin menurun. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin, sehingga perusahaan mencapai keadaan yang paling diharapkan. Perusahaan diharapkan tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar karena labanya 0, zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat biaya rata-rata yang tersimpan sama dengan biaya rata-rata karena rugi. Lawan pasar persaingan sempurna. Pertama adalah kurangnya dorongan untuk berinovasi dan penelitian untuk mengembangkan produk. Kedua, ada kurangnya varian dalam produk yang diperdagangkan sehingga pembeli memiliki keterbatasan dalam memilih barang yang sesuai dengan selera dan tingkat pendapatannya. Yang ketiga, upah bagi karyawan relatif rendah karena pendapatan perusahaan yang terbatas. Upah penawaran di pasar kompetitif, di pasar persaingan sempurna. Pada dasarnya, karena kurva biaya marginal perusahaan menentukan seberapa banyak perusahaan itu bersedia berproduksi berdasarkan tingkat harga yang telah berlaku di pasar, maka kurva itu juga merupakan kurva penawaran perusahaan kompetitif. Maksimalisasi keuntungan terjadi pada kuantitas di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jika marginal revenue lebih besar dari marginal cost, ada peningkatan kuantitas, jadi produk masih bisa ditingkatkan. Ketika marginal revenue, penerimaan marginal itu lebih kecil dari biaya marginal, maka Q-nya akan diturunkan. Dan keseimbangan terjadi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini adalah kondisi di mana keuntungan maksimal. Sekira demikian dulu pembahasan kita tentang struktur pasar, terutama pasar persaingan sempurna. Pada bagian berikutnya kita akan bahas tentang pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik.